Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengkaji dan mengamati serta menghayati pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara tentang filosofi pendidikan nasional Indonesia. Ki Hadjar Dewantara mempunyai beberapa pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan suatu proses pemberian ilmu untuk mencapai kebutuhan hidup baik secara lahir dan batin kepada murid kita. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid-murid kita agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan menyimpulkan dan merefleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Dalam memenuhi tugas modul 1.1 A.8 terkait koneksi antar materi. Ada pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya pun menyampaikan bahwa sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid itu A. menerima pembelajaran dari guru, B. harus mentaati guru, C. diberi hukuman apabila bersalah, D. harus mendapatkan nilai yang baik, E. belajar dengan giat dan tekun, dan F. harus mentaati tata tertib kelas dan sekolah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait pembelajaran, terutama pembelajaran di dalam kelas. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya pembelajaran di kelas itu A. semua murid harus mendengarkan dan memperhatikan dengan baik dan tertib, B. tidak menimbulkan kegaduhan, C. dengan suasana yang nyaman, D. materi ajar harus tersampaikan semuanya, dan E. melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan cara ulangan, baik itu ulangan harian, tengah semesteran, maupun akhir semester. Selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berkaitan dengan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, setelah menerima dan belajar pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, saya berubah dari pemikiran atau perilaku saya tentang pemaknaan murid itu. Tentunya dengan sebelum dan sesudah saya belajar tentunya ada perbedaan, walaupun ada sebelumnya tentang murid itu yang benar. Yang berubah setelah saya belajar pada fase kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman terkait murid,
saya menyimpulkan A. Bahwa murid mempunyai kemampuan dan kekuatan lahir dan batin yang berbeda-beda yang harus dihargai dan dikembangkan sesuai kodrat alam dan zamannya. B. Murid akan menjadi individu yang berkembang dengan baik dan budi pekerti yang mulia bila seorang pendidik atau pengajar senantiasa memberikan contoh atau toladan, mendampingi, menuntun, mengarahkan, mendorong, dan memotivasinya dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Dan C. Murid akan menjadi pembelajar yang sejati dan merdeka bersama seorang guru yang hebat. Kemudian terkait pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas, setelah saya menerima dan belajar pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, saya berubah dari pemikiran atau perilaku saya tentang pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas. A. Pemahaman yang jelas dan beda terkait dengan pendidikan dan pengajaran. B. Seorang guru mempunyai tugas mendidik dan mengajar. C. Terkait pembelajaran, kita harus menghamba pada murid atau berpusat pada murid. D. Dalam pembelajaran harus memberikan ruang bermain pada murid. E. Meletakkan nilai-nilai adab dan budaya dalam setiap pembelajaran. F. Mengembangkan potensi dan kekuatan murid lahir dan batin sesuai dengan kodrat sebagai individu maupun anggota masyarakat yang disesuaikan dengan alam dan zamannya. Dan G. Pembelajaran harus menguatkan penerapan budi pekerti yang luhur dan mulia. Dalam tugas modul 1.1a.8 ini yang terakhir tentang penerapan agar lebih baik yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pembelajaran di kelas. Tentunya dengan mempelajari, setelah itu saya akan segera menerapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama atau A, merancang, mempersiapkan, dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang humanis, tentunya dengan metodologi media yang saya juga telah susun dan siapkan. B. Melaksanakan pembelajaran dengan mengakomodir kemampuan dan kekuatan lahir dan batin setiap murid-murid saya dengan segala perbedaannya untuk dikembangkan sesuai kodrat alam dan zamannya. Sebagai contoh, anak sekarang mungkin akan dikembangkan kemampuan pada literasi, informasi, dan teknologi. C.
menerapkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur dan mulia dalam setiap pembelajaran yang saya laksanakan. Dan D. Mengantarkan murid untuk menjadi pembelajar yang sejati dan merdeka. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya terkait dengan pemikiran filosofis pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan akan segera saya implementasikan dan mudah-mudahan membawa dampak yang baik dan positif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.